Staring at herself in the mirror on the restaurant. Selamat pagi anak-anak ibu yang kece dan ganteng. Ketemu dengan Ibu Hutapea di sini, guru mapel matematika. Dengan materi pertama kita di kelas 8 ini adalah pola bilangan. Nah, anak ibu, adapun tujuan kita mempelajari pola bilangan ini tentunya ada banyak diantaranya. Yang pertama, anak-anak ibu diharapkan mampu menyebutkan definisi dari pola bilangan. Nah, tujuan yang kedua, anak-anak ibu mampu mengenal tokoh penemu dari pola bilangan. Yang ketiga, anak-anak ibu mengenal istilah-istilah pola bilangan dan menggunakannya. Dan yang keempat, anak-anak ibu sekalian mampu menyebutkan jenis-jenis pola bilangan. Dan yang terakhir adalah anak-anak ibu mampu menentukan suku pada pola bilangan. Jadi ada 5 tujuan yang hendak kita capai di pembelajaran pola bilangan ini, dan dengan otomatis 5 pula materi yang akan kita pelajari saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu anak ibu, kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai definisi. Nah, definisi ini tahu anak ibu ya, sinonimnya itu pengertian ya. Jadi, definisi dari pola bilangan adalah susunan kumpulan bilangan yang memiliki bentuk teratur dengan aturan atau pola tertentu. Nah, anak ibu, supaya kamu lebih paham pengertian dari pola bilangan ini, akan ibu berikan ada 2 contoh. Ya, ada 2 contoh. Yang pertama ibu kasih contoh yaitu bilangan cacah. Kita sama-sama tahu bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, anak ibu, ada pola atau aturan yang digunakan pada bilangan cacah ini, yakni bilangan pertamanya 0 dan bilangan berikutnya diperoleh dengan menambah 1 bilangan sebelumnya. Ya, bilangan pertamanya tadi 0 ya, ini ya. Dan bilangan berikutnya diperoleh dengan menambah 1 ke bilangan sebelumnya. 0 tambah 1 hasilnya 1 ya. 1 tambah 1 ya, hasilnya 2. 2 tambah 1 3. 3 tambah 1 4. Nah, demikian anak ibu pola yang digunakan pada bilangan cacah. Contoh yang kedua, ibu kasih ada susunan bilangan yakni 5, 11, 13 17, 23 dan seterusnya. Nah, anak ibu, kalau kita perhatikan bilangan ini ada aturan yang digunakan tentunya, ya kan? Nah, perhatikan bilangan pertama ke bilangan kedua. Apa yang terjadi di sini? Operasi apa? Tambah, kurang, kali, atau bagi? Nah, ibu, tentunya ada nampak di sini adalah operasi tambah.
tambah berapa? Tambah 6. 5 tambah 6 menghasilkan 11. 11 ke 17 berarti tambah 6. 17 ke 23 tambah 6. Otomatis berikutnya juga seperti itu, tambah 6. Di sini jadinya 29 tambah 6. Di sini jadinya 35. Nah, anak ibu dengan melihat barisan itu setelah kita analisa, maka dapat kita tentukan bahwa pola yang digunakan adalah dengan menambah 6 bilangan sebelumnya. Ya. Demikian anak ibu mengenai definisi pola bilangan. Lanjut kita yang kedua. Materi kita yang kedua yaitu mengenai tokoh penemu daripada pola bilangan. Ya. Tokoh penemu dari pola bilangan ini bernama Leonardo da Pisa. Leonardo da Pisa itu dimulai tahun 1175 sampai 1250. Ya. Ini Leonardo da Pisa ini merupakan matematikawan dari negara Italia. Ya, di mana beliau menemukan bilangan Fibonacci. Nah, supaya lebih lengkap ceritanya silakan anak-anak ibu searching di Google ya. Bagaimana perjalanannya, bagaimana penemuannya, silakan searching di Google ya. Masuk kita materi yang ketiga anak ibu, yaitu istilah pada pola bilangan. Ini istilah umum yang harus kamu kuasai karena ini akan digunakan untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya. Yang pertama anak ibu ada istilah suku. Iya, suku. Apa itu suku? Suku itu adalah bilangan berurut. Bilangan terurut pada susunan bilangan. Ya, pada susunan bilangan atau rangkaian bilangan. Atau simpelnya bisa sih kita sebut ini urutan bilangan. Ya, urutan bilangan. Di mana dia disimbolkan dengan huruf U besar. Nah, kemudian ada istilah suku ke N. Suku ke N itu berarti urutan bilangan ke N. Ya, maka ini disimbolkan dengan UN. N itu banyaknya suku ya. Banyaknya suku disimbolkan dengan huruf N kecil ya. N kecil. Demikian istilah-istilah pola bilangan yang harus kamu kuasai untuk materi penjelasan-penjelasan selanjutnya di materi pola bilangan ini. Nah, supaya kamu lebih paham, saya kasih contoh
satu contoh soal. Ya, saya kasih satu contoh di mana ada susunan bilangan, serangkaian susunan bilangan yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau dilihat sekilas kamu pasti tahu ini pola bilangan apa. Hayo. Ini adalah pola bilangan genap, ya kan? Penjelasannya nanti ya, Nak Ibu ya. Nah, pada contoh ini 2, 4, 6, 8 kita akan menentukan mana suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan selanjutnya. Karena Ibu ini yang menjadi suku-sukunya. Ya, suku pertama itu adalah 2. Ini sebagai suku pertama, 4 itu suku kedua, 6 itu adalah suku ketiga, dan yakni mengenai jenis-jenis pola bilangan. Jenis-jenis pola bilangan. Nah, yang pertama adalah pola, saya singkat ya jadi PB ya, pola bilangan ganjil ya. Pola bilangan ganjil. Ingat anak Ibu, ini saya singkat jadi PB ya. Pola bilangan ganjil. Yaitu pola bilangan ganjil ini adalah bilangan yang terbentuk dari bilangan ganjil. Ya, pola yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, rumus umum dari pola bilangan ganjil ini adalah rumus umum suku Kn, maksud Ibu ya. Suku Kn dari pola bilangan ganjil ini adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Ya. 2N kurang 1. Kita kasih bunga-bunganya ya. Oke, lanjut yang kedua. Jenis-jenis pola bilangan yang kedua. Yang kedua yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap yaitu pola bilangan yang tersusun dari bilangan genap, yakni 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, yang menjadi rumus umum suku Kn-nya adalah UN sama dengan 2N. Kembali kita kasih bunga-bunganya anak Ibu biar agak menarik dilihat ya. Nah, yang ketiga yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi yaitu baris bilangan yang pola noktanya
noktah di sini adalah titik ya. Titik itu noktah pada matematik ya. Noktahnya membentuk persegi, yaitu 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kemudian rumus umum suku ke n-nya adalah UN sama dengan N kuadrat. Oke, kita kasih juga bunga-bunganya ya. Oke, UN sama dengan N kuadrat. Yang keempat, ada 9 ini anak ibu ya. Yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang, yaitu barisan bilangan yang pola noktahnya membentuk persegi panjang. Oke, yaitu 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Rumus umum suku ke n-nya adalah UN sama dengan N kali N tambah 1. Oke, sama, kita kasih juga bunga-bunganya. Oke, nah yang kelima. Jenis pola bilangan yang kelima adalah pola bilangan segi 3. Pola bilangan segi 3. Itu sama, ini barisan bilangan yang pola noktahnya itu membentuk segi 3. Barisan bilangan yang pola noktahnya membentuk segi 3, yaitu 1, 2, 6, 10, 15 dan seterusnya. Tiga ini ya, 1, 3, iya kan? 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Adapun rumus umumnya, rumus umum suku ke n-nya adalah, anak ibu ingatkan segitiga itu berasal dari persegi panjang yang dibagi 2 diagonal. Bagi 2 diagonal dia ya, menghasilkan segitiga. Nah, otomatis rumus UN-nya juga tinggal rumus umum suku ke n persegi panjang dibagi 2. Itu ya. Gampang kan anak ibu? Oke.
Nah, yang keenam. Yang keenam adalah pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal, yaitu pola bilangan yang ditemukan oleh matematikawan Prancis. Yakni Pascal. Ya, dia ditemukan oleh matematikawan Prancis yang bernama Pascal. Nah, rumus umum suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Oke. Yang ke-7. Sebentar ya anak ibu yang tercinta tersayang, I love you. Ya, pola bilangan yang ke-7. Pola bilangan yang ke-7 yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci di mana penemunya tadi adalah Leonardo da Pisa, yaitu pola bilangan yang susunannya merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, yakni 0, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Adapun rumus umum suku ke N-nya, rumus umum suku ke N-nya adalah UN sama dengan UN kurang 2 tambah UN kurang 1 ya. Nah, anak ibu sudah 7 ya, tinggal 2 lagi. Yang mana sih yang 2 itu ya? Masih penasaran nggak? Penasaran kan? Oke, kita lanjut. Pola bilangan yang ke-8 yaitu pola bilangan aritmatika. Ya. Kemudian yang ke-9 ada pola bilangan geometri. Ya. Nah, anak ibu, untuk yang 2 ini, pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri ini akan ibu jelaskan di video berikutnya ya, di video berikutnya, next video ya.
materi terakhir kita pada pertemuan ini adalah yang terakhir, menentukan suku pola bilangan. Menentukan suku pola bilangan. Oke. Nah, anak ibu, untuk menentukan suku pada pola bilangan ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Ya, dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan analisa. Dengan analisa. Oke, ini pada pola bilangan umum. Ya. Analisa yang dimaksud di sini analisa adalah coba. Ya, kita main coba. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan rumus, ya. Dengan menggunakan rumus. Nah, ini digunakan biasanya pada pola bilangan khusus, ya. Pola bilangan khusus. Artinya khusus di sini adalah karena sudah ditemukan, sudah bisa ditemukan pola atau rumusnya, ya, karena sudah bisa ditemukan pola atau rumusnya. Nah, anak ibu, demikian materinya sampai di terakhir menentukan suku pola bilangan. Nah, supaya kamu lebih paham, maka akan ibu kasih contoh-contoh soal. Sebagian contoh-contoh soal, ya. Contoh-contoh soal. Contoh. Ya, contoh-contoh soal. Yang pertama adalah tentukanlah 3 bilangan selanjutnya. Dari pola bilangan berikut. A 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. B 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Yang terakhir C 3, negatif 7, 11, negatif 15 dan 19. Oke. Nah, ayo perhatikan ya anak ibu ya, biar ibu jelaskan ya cara menentukannya. Nah, yang pertama pola bilangannya adalah 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Nah, anak ibu, untuk pola bilangan pertama kita gunakan cara yang pertama. Kenapa? Karena belum nampak dia ada rumusnya. Maka kita analisa. Analisa boleh menganalisanya dengan menggunakan 4 operasi. Yang pertama tambah, kurang, kali, bagi, atau bisa juga pangkat, ya. Nah, coba perhatikan pola bilangan yang pertama. Ya, dari yang bilangan pertama atau suku pertama ke suku kedua, apa yang terjadi? Nah, kalau kita analisa, maka dari bilangan 1 ke 5, maka yang terjadi adalah ditambah 4. Dari 5 ke 9 ditambah 4. Dari 9 ke 13 ditambah 4. Otomatis dari 13 ke bilangan berikutnya pasti ditambah 4. Sehingga diperoleh jadi 17. Demikian selanjutnya ditambah 4. Polanya ditambah-tambah 4. Maka di sini dihasilkan
21. Ditambahkan lagi dengan 4. Dihasilkan di sini 25. Maka 3 bilangan selanjutnya itu adalah yang ini. Ya. 17, 21 dan 25. Masuk kita ke contoh yang kedua. B ya. Pola bilangannya adalah 2, 6, 18, 54. Ya. Sama caranya kita gunakan cara yang pertama yaitu analisa. Analisa pola bilangan tersebut. 2 ke 6 diapain? 6 ke 18, 18 ke 54. Ingat pola itu adalah tetap sama dia sampai habis bilangan itu. Sudah? Nah lihat yang pertama. Bilangan 2 ke 6 diapain anak ibu? Dikali 3. 6 ke 18 dikali 3. 18 ke 54 dikali 3. Otomatis selanjutnya pasti dikali 3. Dikali 3 jadinya 162. Kali 3 lagi. Hasilnya jadinya 486. Dikali 3 lagi. Hasilnya jadi 1458. Maka 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan ini adalah yang ini, yang ibu kotai. 162, 486 dan 1458. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Pola bilangan 3, negatif 7, 11, negatif 15 dan 19. Oke. Nah, anak ibu kalau kita menganalisa pola bilangan tidak melulu dari suku yang pertama ke suku yang kedua. Bisa saja dia loncat. Jadi silakan anak ibu bijak dalam menganalisa pola bilangan. Nah, seperti ini anak ibu. Contoh yang ketiga ini yang ibu kasih. Kalau kita perhatikan ini tidak terurut dari dianalisa dari dari suku pertama ke suku kedua, tapi dia loncat. Nah, lihat yang positif ya, yang positif. Di sini ada angka 3, 11 dan 19. 3 dengan 11. Diapain anak ibu? Ditambah 8. 11 ke 19 ditambah 8. Otomatis lompat dari 19 ke yang selanjutnya, lompat 1 pasti ditambah 8. Berarti di sini jadi berapa? 19 tambah 8 berarti 27. Oke, paham sampai situ kan anak ibu? Iya. Kita lihat sekarang yang negatif. Negatif. Negatif di sini ada negatif 7, negatif 15. Negatif 7 ke negatif 15. Diapain anak ibu? Dikurang 8. Ya. Maka dari negatif 15 ke bilangan atau suku selanjutnya, tapi lompat dia 1, pasti dikurang 8. Negatif 15 kurang 8 berarti negatif 23. Negatif 23 dikurang 8 berarti negatif 31. Ya kan? Nah, 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan tadi adalah yang ini. Yang ini anak ibu ya. Oke, yang 3 ini. Yaitu negatif 23, 27 dan negatif 31. Memang agak sulit anak ibu untuk contoh yang ketiga. Tapi saya yakin kalau kalian terbiasa menganalisa pola bilangan, kalian pasti bisa. Oke. Kemudian ibu masuk ke
contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya masih yang bagian umum ya, yang masih menganalisa, yaitu ya, contoh selanjutnya Ibu ambil dari yang ini. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah 3 bilangan selanjutnya. Dari pola bilangan 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Oke. Nih anak ibu, perhatikan baik-baik. Susunan bilangannya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita analisa anak ibu, tentunya ini gampang kita dapatkan. Lihat yang pertama dengan kedua. Berarti ini dari 1 ke 2 diapain anak ibu? Dikali 2. 2 ke 4 dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 dikali 2. 16 ke 32 dikali 2. Otomatis di sini pasti dikali 2. Maka di sini 64. Kali 2 lagi. Berarti di sini menjadi 128. Kali 2 lagi. Berarti di sini jadinya 256. Ya. Otomatis 3 bilangan berikutnya dari pola tadi adalah 64, 128 dan 256. Akan tetapi anak ibu, sesungguhnya barisan bilangan atau susunan bilangan ini adalah merupakan bilangan Pascal, segitiga Pascal. Nah, kita supaya anak ibu percaya, kita buktikan. Ya, segitiga Pascal dimulai dari 1. Selalu diawali dan diakhiri dengan 1 ya. Oke, berarti di sini tambahkan ini 2, ini 1, ini 1. Kemudian tambahkan tengah-tengahnya ya. Ini 3, yang ini 3, tetap di ujung dan di awal 1. Tambahkan lagi ya, ini 4, ini 6, yang ini 4. Ya, di sini 1, sini 1. Kemudian yang ini 5, ini 10, ini 10. Ini tambahkan jadi 5. Ujungnya tetap 1. Ini tambahkan 6, ini 10, 15, ini 20, ini 15, ini 6, di ujung 1, 1 ya. Nah, seterusnya demikian anak ibu ya, seterusnya demikian ya. Oke, maka susunan bilangan ini diperoleh mulai. Nah, susunan bilangan yang ini diperoleh dari hasil jumlah tiap baris pada segitiga Pascal ya. Hasil jumlah tiap baris pada segitiga Pascal. Nah, ini kan 1 ya. 1 tambah 1 ini 2. Dah, ini 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Yang ini 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ini hasilnya 8. Ini 1 tambah 4, 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15. Ini jadinya 16. Kemudian yang ini
1 tambah 5 6, tambah 10 16, tambah 10 26, tambah 5 31, tambah 1 32. Ini kalau dijumlahkan 1 tambah 6 7, tambah 15 22, tambah 20 42, tambah 15 57, tambah 6 63, tambah 1 64. Nah, kalau diteruskan maka akan diperolehlah pola barisan bilangan seperti yang di soal ini. Jadi ada 2 di sana muncul, ada 1 pola bilangan dikali-kali 2 dan 1 lagi adalah pola bilangan Pascal. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, nah Ibu kasih yang sederhana. Ketiga, Ibu kasih yang sederhana. Ya. Menentukan suku pola bilangan persegi. Ya, pola bilangan persegi ini satu. Terus ini ada gambarnya Ibu kasih ya anak Ibu ya. Terus ya, sebentar ya sayangnya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini dia pola bilangan persegi. Nah, anak Ibu kalau kita perhatikan noktah-noktah yang ada pada gambar pola bilangan persegi ini, maka kita dapat tentukan noktah yang pertama kali jumpa itu adalah U1, kemudian U2, kemudian U3, kemudian U4, kemudian U5. Di mana U1-nya ada 1, U2-nya 4, U3-nya 9, U4-nya 16, U5-nya 25. Ya. Maka kita perolehlah susunan bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Nah, anak Ibu, kilas balik, kalau kita bicara menentukan luas, maka persegi itu sama dengan kuadrat, betul ya? Persegi itu sama dengan kuadrat. Karena ini kalau diketahui misalnya luas tanahnya adalah 50 meter persegi atau 50 meter kuadrat. Berarti dengan kata lain persegi sama dengan kuadrat. Persegi itu tadi persegi itu sama dengan kuadrat. Ini di satuan luas ya. Satuan luas ya. Maka kita periksa U1 di sini sama dengan 1. Apakah 1 itu sama dengan 1 kuadrat? Sama ya? Iya, betul. U2-nya sama dengan 2 kuadrat. Sama kan dengan 4? Iya. Maka U3-nya sama dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan 9. Dah. U4 sama dengan 4 kuadrat, itu 16. U5 sama dengan 5 kuadrat, yaitu 25. Maka UN sama dengan N kuadrat. Ya, maka dari situlah kita temukan rumus suku ke N untuk bilangan persegi. Nah,
Tadi sudah ada Ibu kasih penjelasan rumus suku KN untuk jenis-jenis pola bilangan. Dari sini ya caranya anak Ibu ya. Nah, kalau sudah ketemu begini rumusnya, kalaulah andaikan ditanya U10, kamu tinggal pakai rumus suku KN-nya tadi. Berarti di sini U10 berarti N-nya 10, maka U10 itu sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Oke, gampang kan anak Ibu? Nah, untuk pola bilangan khusus, jenis-jenis pola bilangan, maka kamu tinggal pakai saja rumus suku KN yang sudah Ibu kasih tadi. Oke, untuk materi selanjutnya menentukan suku pada pola bilangan persegi panjang, segitiga, Fibonacci, dan lain sebagainya. Oke anak Ibu, sampai di sini materi kita pada pertemuan pertama ini. Semoga anak-anak Ibu mengerti dan paham. Untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali, tapi sebelumnya Ibu akan kasih tugas dan latihan yang harus kamu kerjakan selama 1 minggu. Nanti hari Senin depan akan Ibu kumpul dengan waktu dan jam yang sudah Ibu tentukan. Terima kasih anak Ibu yang kece dan ganteng. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Utapia di hari Senin berikutnya. See you.